Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan seleksi P3K di tahun 2024 ini ya. Jadi kemarin kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan hal tersebut ya. Ada saran dari Ketua Dewan Pembina Forum Honorer K2 bagi para honorer atau tenaga non ASN yang tidak ada formasi di instansinya gitu ya. Jadi sarannya agar para honorer atau tenaga non ASN yang tidak ada formasi ini tetap mendaftar P3K dengan formasi yang kualifikasi pendidikannya sama gitu ya. Jadi teman-teman honorer atau tenaga non ASN tetap diperbolehkan mendaftar di tempat kerja yang lain gitu ya. Yang penting masih dalam satu instansi. Artinya mendaftar di OPD, organisasi perangkat daerah atau unit kerja yang lain yang kualifikasi pendidikannya memenuhi syarat. Jadi walaupun formasi sesuai dengan jabatan teman-teman saat ini tidak ada, teman-teman tetap bisa mendaftar P3K, yang penting kualifikasi pendidikannya memenuhi syarat. Dan teman-teman disarankan untuk mendaftar di OPD atau unit kerja yang lain agar teman-teman tetap bisa terdaftar gitu ya sebagai pelamar P3K, karena syarat diangkat menjadi P3K paruh waktu adalah mendaftar atau melamar sebagai P3K di tahun 2024 ini. Tetapi tentunya ada resikonya gitu ya. Kalau teman-teman diterima, teman-teman harus pindah tempat kerja. Teman-teman harus pindah organisasi perangkat daerah atau unit kerja yang lain. Jadi kali ini untuk lebih jelasnya ya, kita akan coba lihat beritanya. Langsung saja bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan saran gitu ya untuk para tenaga honorer atau tenaga non ASN yang di instansinya tidak membuka formasi sesuai dengan formasi atau jabatan teman-teman gitu ya. Diberitakan oleh cpnn.com, judulnya tak ada formasi saat pendaftaran P3K 2024, honorer bisa melamar sesuai ijazah. Kita coba bacakan ya. Memasuki hari keempat pendaftaran P3K 2024, masalah ketiadaan formasi masih mengemuka. Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Nur Baitih mengatakan, hampir semua daerah sudah membuka pendaftaran P3K 2024. Para honorer pun sudah membaca formasi yang diumumkan sejak 30 September dengan berbagai ekspresi. Ada yang senang karena formasi di tempat mereka bekerja tersedia, namun tidak sedikit pula yang bersedih karena di tempat mereka bekerja tidak ada formasi. Ada satu provinsi malah tidak membuka formasi teknis dan hanya fokus kepada guru, kata Bunda Nur sapaan akrab Nur Baitih kepada CPNN Jumat 4 Oktober 2024. Dia mengaku prihatin karena honorer di luar formasi guru tidak bisa melamar lagi. Formasi P3K teknis tidak tersedia, sedangkan mereka dilarang melamar di daerah lain. Bunda Nur berharap semua honorer bisa ikut tes P3K tahun ini. Jangan lagi ada yang tersisa. Dia kemudian menyarankan kepada honorer yang tidak ada formasi di tempatnya bekerja untuk tetap ikut pendaftaran P3K 2024. Teman-teman daftar saja sesuai dengan ijazah jika tidak ada formasi di tempat kerja. Honorer bisa pindah kantor, karena yang dimaksud dengan instansi itu bukan kantor kerja, tetapi daerah, terangnya. Menurut Nur, larangan pindah instansi atau daerah itu sangat baik untuk honorer dan harus disyukuri. Artinya, semua honorer dihargai daerahnya. Jangan sampai ada honorer dari luar daerah melamar, sehingga bisa menyingkirkan honorer daerah sendiri. Saya mengimbau kepada teman-teman memanfaatkan waktu ini dengan baik dan seringlah berkonsultasi dengan Badan Kepegawaian Daerah atau BKD, terangnya. Bagi daerah yang tidak membuka formasi teknis, Bunda Nur berharap Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Negara bisa memberikan solusi agar teman-teman bisa daftar juga. Ya, jadi itulah yang berita atau informasi berkaitan dengan saran agar teman-teman honorer atau tenaga non ASN yang di instansinya tidak membuka formasi sesuai jabatan teman-teman tetap bisa mendaftar
Yang penting mendaftar dengan formasi yang kualifikasi pendidikannya sama dengan kualifikasi pendidikan yang teman-teman miliki gitu ya. Karena teman-teman tetap diperbolehkan mendaftar di tempat kerja yang lain, di OPD yang lain, di unit kerja yang lain. Yang penting masih dalam satu instansi. Kalau instansi daerah ya berarti kabupaten, kota atau provinsi. Yang penting masih dalam satu kabupaten jika instansi teman-teman adalah kabupaten. Yang penting masih dalam satu kota jika instansi teman-teman adalah kota. Yang penting masih dalam satu provinsi. Kalau instansi teman-teman adalah provinsi. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.